Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisya Anaya Putri dari kelas 12 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya terhadap bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati yang kali ini saya amati yaitu daging sapi. Daging sapi berasal dari hewan ternak yaitu sapi. Bagian tubuh sapi yang dimanfaatkan biasanya sebagian besar dari massa otot atau juga yang disebut sebagai daging, dan juga organ dalam seperti jeroan. Daging sapi diperoleh melalui proses pemotongan hewan ternak yang telah memenuhi syarat kesehatan dan usia potong. Biasanya pemotongan ini dilakukan di rumah potong hewan atau juga yang disebut RPH. Daging sapi memiliki banyak sekali komposisi nutrisi. Nah, di dalam 100 gram daging sapi mentah yang saya amati, saya dapat melihat beberapa nutrisi seperti energinya 143 kcal, proteinnya 26 gram, lemak totalnya 5 gram, zat besinya ada 2,6 gram, vitamin B12-nya ada 0,000001 gram. Lalu ada juga zinc sekitar 3,8 gram. Daging sapi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pertama, bisa mencegah anemia karena kandungan zat besi jenis heme lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi dari nabati. Kedua, mendukung pertumbuhan otot. Daging kaya akan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial, penting untuk bodybuilding dan pemulihan setelah aktivitas fisik. Lalu ketiga adalah untuk kesehatan saraf. Kandungan vitamin B12 yang tinggi penting untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan juga fungsi otak. Cara pengolahan daging sapi sangat banyak, seperti pemanasan kering, contohnya dipanggang, dibakar, digoreng. Ini cocok untuk potongan daging yang empuk. Lalu yang kedua, pemanasan basah seperti direbus, disemur, dimasak dalam cairan. Ini cocok untuk potongan yang lebih keras dan banyak lemak. Lalu pengolahan ketiga adalah pengolahan lanjut. Bisa dibuat menjadi sosis, smoked beef, cornet, ataupun abon. Kita juga harus memeriksa apakah ada potensi alergi atau risiko kesehatan lainnya. Alergi pada daging sapi termasuk jarang, namun dapat terjadi. Gejalanya seperti gatal-gatal, gangguan pencernaan, hingga anafilaksis. Lalu ada risiko kesehatan seperti penyakit zoonosis, yaitu parasit seperti cacing pita yang dapat menjadi ancaman bila daging tidak dimasak hingga matang sempurna. Lalu ada risiko penyakit lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsi berlebihan, terutama daging berlemak tinggi, dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi. Metode pengamatan yang saya lakukan, saya melihat daging sapi tersebut secara visual, yaitu melihat apakah bentuk fisiknya bagus dan warnanya juga bagus. Lalu ada juga perabaan, yaitu saya akan melihat apakah daging tersebut memiliki tekstur yang bagus, dan juga penciuman, yaitu apakah daging itu memiliki aroma yang bagus dan segar seperti yang dibeli di pasar. Setelah dilakukan pengamatan, di sini saya dapat melihat bentuk fisik dan tekstur daging tersebut kenyal, padat, elastis. Jika ditekan akan kembali ke bentuk semula dan serat otot terlihat jelas. Warna daging ini merah cerah hingga merah keunguan. Warna lemaknya putih kekuningan. Aroma yang dikeluarkan dari daging ini khas seperti daging sapi segar biasanya. Lalu kita juga harus memperhatikan metode penyimpanan daging ini. Menyimpan daging di chiller di suhu sekitar 0-4 derajat Celcius ini akan menyimpan daging untuk jangka pendek sekitar 1-3 hari. Lalu menyimpan daging di freezer merupakan cara tepat untuk menyimpan daging dengan jangka panjang sekitar 6-12 bulan pada suhu di bawah 18 derajat Celcius. Dikemas di dalam kemasan kedap udara. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengamatan ini, daging sapi adalah bahan pangan hewani yang kaya akan protein dan zat besi, dan juga vitamin B12.
Pengamatan menunjukkan bahwa kualitas daging sapi yang baik dicirikan teksturnya yang kenyal dan elastis, warnanya merah cerah, serta aromanya khas daging sapi segar tanpa bau asam atau busuk. Penanganan yang tidak tepat, terutama penyimpanan pada suhu ruang terlalu lama, akan menyebabkan kerusakan yang ditandai dengan tekstur lembek, warna kusam, dan berlendir atau bau busuk. Itulah kenapa harus disimpan di dalam freezer untuk mempertahankan nilai gizi dan keamanan daging sapi. Baiklah, itulah semua hasil laporan saya. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.